Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali bersama saya Pak Guru Reza Fahri, kelas 4. Sekarang kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelumnya, Pak Guru ingin bertanya, apakah adik-adik hari ini sehat semua? Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Ingat, jangan lupa untuk selalu memakai masker, jangan pergi ke luar rumah yang jauh apabila memang tidak sangat penting ya. Jaga jarak terutama karena masih ada yang namanya coronavirus. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Yuk bersama-sama Pak Guru kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Semoga dengan menyanyikan bersama-sama lagu nasional dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme adik-adik semuanya. Serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah menang. Terima kasih sudah menyanyikan bersama Pak Guru lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini lagu Desaku Yang Kucinta. Ini terkait materi di tema 9, subtema 2, pembelajaran kelima. Kita menyanyikan lagu Desa Yang Kucinta. Kalau tadi lagunya itu kan semangat, sekarang lagunya agak lambat. Desaku yang kucinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda.
kasih adik-adik sudah menyanyikan bersama Pak Guru lagu Desaku yang Kucinta. Ya, tadi kan itu lagu termasuk materi. Nah, sekarang kita ayo membaca ya. Kira-kira di halaman 50-an. Ini masih apa ini? Tanah air. Ini kemarin bukan ya? Oh, kita lihat. Oh, ini pembelajaran 3. Iya, pembelajaran 4, sekarang pembelajaran 5. Ya, Pak Guru memang agak apa namanya? Agak ini serak. Kemarin Pak Guru emang agak kurang. Ya, sekarang kita pembelajaran 5. Nah, ini lagu Desaku yang Kucinta yang telah kita nyanyikan tadi. Ini moderator agak lambat ya. Lambat ciptaan Elmanik ya. Ayo nyanyikan lagu berikut. Nah, sudah dinyanyikan ya tadi ya. Hafal ya. Ya, semoga tadi langsung hafal. Mudah, liriknya mudah. Nah, ini ayo membaca lagu di depan menggambarkan adanya sebuah desa yang permai. Desa yang permai selalu dirindukan oleh semua orang. Melalui lagu di depan dapat dibayangkan bahwa kehidupan dengan lingkungan sejuk layaknya sebuah desa permai merupakan kehidupan yang disenangi banyak orang. Tentunya jika di sebuah desa permai ya, udaranya sejuk, tidak banyak polusi, pasti akan nyaman. Berbeda dengan desa yang berada di kota, banyak polusi, pabrik, dan lain sebagainya, pasti akan berupa polusi udara, polusi suara, misal bisingnya kendaraan, itu menjadikan desanya tidak nyaman untuk ditinggali. Ya. Nah, kita ke materi yang literasi. Nah, ini dia yang ayo membaca. Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, di sini ini ada 5 orang, sepertinya ibu-ibu semua ini sedang menanam padi. Padinya ini mungkin ini rumput ya, terhalang padinya di sana. Ini padi. Ya, ada yang pernah ke sawah atau yang mempunyai sawah. Nah, pasti pernah ya melihat atau mungkin ikut membantu menanam padi. Sekarang kita baca yuk bersama-sama Pak Guru. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Pertanian bisa padi, kalau perkebunan sayur-sayuran lah ya. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung, ya kan? Padi dipanen, lalu menjadi beras nanti dimasak menjadi nasi, sayur-sayuran dimasak menjadi sop, menjadi ya masakan lah, bisa langsung tuh dimanfaatkan oleh manusia. Ada juga kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, jadi ada 2 yang tadi. Yang pertama langsung bisa dirasakan, misalkan buah-buahan langsung petik langsung makan, buah jambu, buah mangga ya kan. Nah, ada juga sumber daya alam yang harus diolah terlebih dahulu, maksudnya pengolahannya itu rumit, tidak sembarangan orang bisa. Yaitu misalnya minyak bumi. Minyak bumi diolah menjadi minyak tanah, solar, bensin. Solar misalkan untuk bahan bakar truk, kalau bensin misalkan motor atau mobil juga ada.
Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Kita punya minyak bumi tapi tidak dapat mengolahnya, ya buat apa kan? Nggak bisa. Kita punya padi tapi tidak bisa menanak nasi, ya nggak jadi. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Nah, di sini kalian bisa melihat tabel apa sih manfaat dari hasil-hasil sumber daya alam. Yang pertama, hasil pertanian. Padi, pasti kalian padi manfaatnya itu makanan pokok. Apa sih makanan pokok? Makanan pokok itu makanan inti. Pasti kalian kalau makan hampir semuanya ada nasinya kan. Nah, nasi berasal dari padi. Entah itu makan ayam, entah itu makan mendoan, entah itu makan sayur mayur, sop, pasti kalian memakai nasi. Ya walaupun jarang makan nasi pun pasti nasi yang paling sering kalian makan. Nah, itu namanya makanan pokok. Jagung. Nah, di sini ada keterangan makanan pokok dan makanan ternak. Mengapa makanan pokok? Karena di sebagian wilayah, khususnya ya bukan Jawa ya, itu jagung itu sebagai makanan pokok karena eh, nasi atau padi itu jarang atau bahkan kesulitan airnya, karena tidak semua daerah itu banyak airnya. Padi itu kan membutuhkan cukup banyak air ya. Itu. Jadi jagung itu menjadi makanan pokok. Ada juga yang memakai makanan pokoknya itu umbi seperti singkong atau ubi jalar, ada juga yang sagu sebagai makanan pokok. Dan makanan ternak, kalau makanan ternak itu dicincang dulu, nggak satu bonggol langsung. Kacang kedelai, bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. Ya, kalau kalian suka makan tahu dan tempe, itu bahannya dari kacang kedelai. Kecap juga, kecap itu dicampur dengan gula Jawa itu. Lalu bahan baku susunya susu kedelai ya. Lalu yang kedua, hasil perkebunan. Apa sih hasil perkebunan itu? Yang pertama, kelapa sawit. Kalau kalian sering melihat ibu kalian memasak atau ayah kalian memasak, pasti kan menggunakan minyak goreng ya. Nah, minyak goreng itu berasal dari minyak ya pohon kelapa sawit. Di sini jarang, yang banyak itu di Sumatera, di Kalimantan. Lalu karet, bahan membuat ban. Nah, punya sepeda, punya motor, nah itu bahannya dari karet. Tebu, bahan baku gula pasir. Kalau kalian minum minuman yang manis itu ada gulanya itu. Lalu ada kina, obat malaria, ini jarang. Ini di sini jarang. Karena ini obat, bukan pokok. Lalu malaria itu dari nyamuk ya, mematikan itu. Biasanya di hutan-hutan, kebanyakan di hutan Papua itu banyak yang malaria. Lalu yang ketiga, hasil peternakan. Nah, ada daging sapi dan kambing, sumber protein hewani. Daging ayam, telur ayam, sumber protein hewani. Ulat sutra, bahan baku kain sutra. Ini mahal sekali ini, kain sutra. Bahannya lembut sekali. Tipis, enak dipakai, lembut, mahal. Lalu ada lebah. Nah, lebah ini menghasilkan madu. Lebahnya itu lebah madu ya, bukan lebah yang di pojokan biasanya di rumah-rumah atau pelafon-pelafon, itu enggak ada. Lalu ada bukan lebah ini, tawon ya, tawon. Nah, ini lebah itu yang kecil-kecil. Kalau orang desa menyebutnya itu tawon ondoan apa ya. Lalu yang keempat, hasil laut dan perikanan. Misalkan kalian pergi ke Cilacap lah yang paling dekat. Nggak mungkin kalian ke pantai utara kan ya. Yang dekat kan Cilacap. Nah, ini ada hasil laut dan perikanan. Yang pertama pasti ikan. Apa itu? Sumber protein hewani. Protein ya untuk pertumbuhan kalian ini. Banyak-banyak makan yang banyak proteinnya. Telur, nanti kamu cepet tinggi nih protein.
yang nggak cuma protein sih. Kalau kalian ingin tumbuhnya seimbang, ada protein, ada kalsium, ada vitamin, lemak, ada karbohidrat juga. Ya, jangan apa ya? Jangan kalau kalian masa pertumbuhan itu jangan terlalu menghindari lemak karena itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jangan. Lalu yang kedua ada rumput laut, obat, bahan makanan dan kosmetik. Ada terumbu karang, wahana tempat rekreasi bawah laut, juga menjadi tempat hidup tempat hidup ikan-ikan. Tapi karena ini manfaatnya bagi manusia, maka wahana tempat rekreasi bawah laut. Kalau kalian ke yang terkenal itu Bunaken, itu ada rekreasi. Itu nanti menyelam dengan tabung oksigen, menyelam nanti banyak sekali karena di terumbu karang itu ikan-ikan berkumpul. Ikan-ikan yang kecil-kecil ini yang besar ya. Lalu ada mutiara, mutiara untuk perhiasan. Mutiara itu dari kerang. Nah, lalu wah, ada hasil tambang. Yang pertama ada minyak bumi, bahan bakar kendaraan dan kompor. Ya, minyak bumi bisa menjadi bensin, solar gampangannya. Lalu ada gas alam, bahan bakar kompor gas. Punya kompor gas, yaitu dari gas alam. LPG. Belerang, campuran obat. Belerang itu bau sekali itu belerang. Kalau kalian ingin atau belerang mana ya ke rekreasi ke gunung-gunung lah. Gunung-gunung yang masih aktif. Di Tangkuban Perahu itu belerangnya bau sekali itu. Tapi jangan masuk ke sana ya, itu racun itu sebenarnya. Kalau belum diolah. Tapi banyak penambang belerang itu. Kuat ya, mengangkat belerang kan itu kayak kalau kalian pernah lihat gamping, itu seperti itu belerang. Mirip-mirip lah, tapi warnanya kuning. Lalu ada grafit, bahan baku pensil, itu hitam-hitamnya itu loh yang buat nulis itu. Ada marmer, bahan bangunan. Ini mahal sekali marmer. Marmer biasanya untuk lantai. Wah, ini per meternya itu ada yang jutaan sampai wah, mahal miliaran pun ada itu. Tapi kalau impor marmer Italia itu mana itu? Mahal sekali. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Nah, setelah kalian tadi mengetahui tentang apa namanya hasil pertanian, hasil perkebunan, dan manfaatnya hati lalu. Nah, yuk coba ditulis ulang kembali yuk. Kita kerjakan. Apa sih yang tadi kita tulis? Yang kita pelajari hasil pertanian. Kira-kira apa yang pertama? Hasil pertanian. Apa? Padi boleh. Nah, jangan padi loh. Ubi. Singkong. Singkong. Untuk apa singkong? Manfaatnya bahan makanan. Nah, nanti kalian kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu ada hasil perkebunan. Misalkan kangkung. Pasti banyak ya yang makan kangkung. Sampai bosen, kangkung lagi. Ya, manfaatnya sebagai bahan makanan. Boleh. Lalu ini ada hasil peternakan. Misalkan hasil peternakannya apa? Apa hasil peternakan? Oh, gede. Daging ikan lele. Misalkan kan banyak ya yang ternak lele. Buat apa? Buat lauk. Nah, boleh. Sekarang ini ada hasil laut dan perikanan. Lele kan bukan laut ya, jadi masuk ke peternakan. Hasil laut misalkan apa?
Masih laut, ayo dibikin apa? Cumi-cumi boleh, udang. Oke, apa udang? Ya, lauk juga boleh ya. Nanti yang ini 55 ya. Kalian buatnya 1 2 3 4 5. Ini juga 5 ya. Kira-kira apa? Nah, ayo bekerja sama. Nah, sambil mengerjakan, coba mintalah orang tuamu bercerita tentang pemanfaatan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu. Selanjutnya, tuliskan kembali cerita tersebut menjadi cerita yang menarik. Nah, mungkin ya untuk studi Mara kan banyak itu yang pemanfaatan sumber daya alamnya berupa gula semut misalkan, atau yang punya itu perkayuan ya. Biasanya kan ada itu. Coba kira-kira apa sih pemanfaatan sumber daya alam? Padi punya sawah boleh diceritakan, kebun boleh. Nah, nanti kalian kerjakannya setelah kalian selesai yang tadi kita pelajari, kita nyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Kenapa sih banyak sekali menyanyikan lagu nasionalnya, lagu daerah? Itu supaya adik-adik tumbuh rasa nasionalisme dan patriotisme, cinta tanah air. Jangan sampai adik-adik tinggal di Indonesia tapi tidak tahu atau tidak mencintai Indonesia. Bahkan lagu nasional pun tidak tahu. Ini lagu wajib loh ya. Harusnya ya nggak hafal pun harus hafal harusnya. Ya minimal tahulah adanya seperti apa. Yang penting harus cinta air. Jangan sampai adik-adik tidak cinta tanah air, membanggakan negara lain, negara sendiri tidak dicintai. Jangan sampai ya. Yuk kita nyanyikan lagu bersama-sama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Ini lagu ciptaan Ismail Marzuki. karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka bersama Pak Guru ya. Semoga rasa nasionalisme, patriotisme, kalian pun. Di sini ada kata-kata
beta, tempat lahir beta itu saya. Orang-orang timur, Maluku, Papua menyebutkan saya itu beta. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang apa? Lagu Desaku Yang Kucinta, lalu itu lagu yang menceritakan tentang apa namanya, desa yang permai, yang sejuk, tidak ada polusi ya, enak ditinggali. Nah, terus kita lanjut mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Ada dua, yang pertama yang dapat langsung dimanfaatkan dan yang kedua harus diolah terlebih dahulu. Yang dapat langsung dimanfaatkan misalkan hasil peternakan, hasil perkebunan ya, yang harus diolah misalkan hasil tambang, hasil pertanian ada padi, hasil perkebunan ada sayur mayur, hasil peternakan ada daging sapi, hasil laut ada ikan, mutiara, terumbu karang dan lain-lain ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi adik-adik. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan jangan keluar rumah apabila membutuhkan. Ya, kita harus rajin menjaga kesehatan, cuci tangan, rajin cuci tangannya, memakai sabun, jangan lupa. Karena masih ada COVID-19 di sekitar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.